Kan baru ya? Acara halal bihalal, santriwan santriwati ngaji Rumah Taufik Alim Sijam Abdi Muslim beserta segenap wali santri Rumah Taufik Alim Sijam Taman Banten Sesari tahun 1444 Hijriah 2000. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Abi Muslim selaku guru kami, yang kami hormati Bapak dan Ibu dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat dengan dapat berkumpul di tempat di sini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acaranya. Acara pertama pembukaan, acara kedua hafalan surat Al-Anaba oleh Rehan Yuwana Prasetyo. Acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pembacaan doa, acara yang terakhir penutup yang akan dilanjut dengan halal bihalal. Hadirin hadiroh yang dirahmati oleh Allah, acara pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, hafalan Anaba oleh Raihan Yuwana Prasetyo. Oke, mana Rehannya? Oke, Rehannya lagi cari angin segar. Oke, dilanjut aja. Acara berikutnya sambutan yang akan dibacakan oleh Abi dan dilanjut pembacaan doa pertanyaan. Oke, terima kasih. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sudah hafal ayatnya? Oke, yang belum hafal diikuti. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kita. Kita sebagai manusia dilahirkan dalam keadaan bodoh. Manusia saat lagi bayi keluar dari rahim ibu dalam keadaan apa, Bu? Dalam keadaan lemah, tidak punya daya upaya. Kalau lagi penuh popoknya, pempesnya penuh dengan kotoran najis, apa yang dikatakan oleh bayi? Oe, nangis. Kalau dia lapar pengen minum ASI ibunya, apa yang dikatakan? Oe. Tidak ada kalimat lain kecuali oe. Nah, kita yang sudah tua nih hari ini, ada yang 45 tahun, ada yang 45 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 17 tahun. Mengingat ke 40 tahun, 35 tahun yang lalu kita pernah menjadi sebuah
sebuah nama yang dinamakan bayi. Nah, bayi itu lemah, maka begitu bayi itu lahir, maka Allah berikan senjata kepadanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah berikan senjata yang pertama adalah al-absar, yaitu adalah penglihatan, wasam'a pendengaran, wal afidah yaitu hati kecil nurani. Maka manusia diberikan hati kecil untuk menimbang dan memilih mana benar mana yang sah. Nah, sebentar lagi tahun 2024 mau pesta demokrasi pemilihan presiden, mau pemilihan gubernur, pemilihan wali kota serentak, DPR, DPD itu satu paket. Pokoknya puyeng masuk KPP itu, karena dari DPR RI dipilih, DPD RI dipilih, kemudian gubernur milih, wali kota milih, kemudian presiden pada akhirnya juga kita pilih. 5 paket sekaligus kita pilih dalam satu waktu. Nah, untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil, itu dengan cara menggunakan hati nurani agar kita bisa memilih yang terbaik melalui al-aqidah tadi. Maka ibu jamaah sekalian, bapak-bapak dan satuan petani, halal bil halal, apa halal bi halali? Halal bil halal, apa halal bi halalin? Jadi kalimat halal bi halal itu sebenarnya bahasa Arab, tetapi nggak ada di Arab. Jadi orang Arab itu nggak kenal istilah halal bi halal. Halal bi halal itu diciptakan dari Indonesia saat itu di zaman Presiden kita Soekarno untuk mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama Muslim menggunakan kegiatan yang namanya halalun bi halalin. Jadi halal bi halal itu artinya halal dengan yang halal. Jadi kalau kita selama Ramadan pernah bikin dosa, pernah nempeleng orang, pernah ngomongin orang lain haram, maka dihalalkan melalui acara halal bihalal, saling maaf, maafkan. Jadi dengan halal bihalal ada hati yang merasa kita nggak suka dengan tetangga, ada ucapan yang pernah menyakitkan kepada saudara kita di rumah sekeluarga, maka saling memaafkan dengan kalimat halalun bihalalin. Maka ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu santriwan santriwati Rumah Tauhid Al-Insijamah Bi Muslim, maka Rasulullah mengingatkan kita, isnani la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Ada 2 kelompok manusia ketika nanti di alam akhirat Allah tidak mau melihat wajahnya. Jadi nanti pas di akhirat Allah memalingkan wajahnya, nggak mau melihat manusia yang 2 kelompok ini. Nah, kira-kira siapa? Kalau kita dipalingkan sama suami, mungkin ngambek istri kepada suami cukup 2 hari kita selesai. Ngambek anak kepada orang tua dikasih jajan selesai anak beres. Tetapi manakala Allah memalingkan wajahnya dari kita, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang memiliki surga dan neraka, nggak mau lihat wajah kita, bayangkan. Berarti hendak kemana kita akan bernaung kalau Allah tidak mau melihat wajah kita? Yang pertama, golongan orang yang tidak dilihat wajahnya sama Allah. Yang pertama adalah qati'ur rahmi, orang yang suka bikin masalah sama tetangga, orang yang sering memutuskan silaturahmi dengan keluarga. Pokoknya hidupnya selalu bikin masalah, omongannya menyakitkan sehingga orang lain merasa tersakiti. Di keluarga bikinnya ulah aja sehingga putus tali persaudaraan. Nah, orang yang sedang memutuskan tali silaturahmi tidak akan dilihat wajahnya oleh Allah ketika hari kiamat. Bahkan dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang sering memutus silaturahmi. Maka Ibu, di Indonesia ada tradisi yang namanya mudik. Maka inilah salah satu cara bagaimana menyambung hubungan silaturahmi
sahabat, saudara, keluarga kita yang ada di kampung, setahun sekali kita bela-belain, bahkan THR suaminya udah lama diperhatikan hilalnya. Jadi THR itu ditunggu secara seksama dan habis dalam singkat waktu singkat-singkatnya. Itulah THR. Jadi ditungguin lama dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya habis. Nah, hari ini mungkin THR-nya sudah habis juga ya, maka lemes bawaannya. Maka dengan halal bihalal itu mencairkan apa? Bayangkan kita mudik, mempersiapkan apa yang dikumpulkan setahun, kemudian pulang kampung gaji 3 bulan habis hanya untuk lebaran. Rasa bahagia itu ada, rasa bangga itu ada karena kita berbagi kepada keluarga, sehingga terciptalah saudara kita berkumpul dalam acara silaturahmi, yaitu lebaran. Maka orang yang sering memutuskan silaturahmi tidak akan masuk surga dan wajahnya tidak akan dilihat oleh Allah. Na'udzubillah. Lalu yang kedua, golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah kelak di akhirat nanti adalah jarus su'i. Apa bu? Jarus su'i, tetangga yang jahat kepada tetangga yang lainnya. Punya gak tetangga yang jahat? Punya. Kalau punya tetangga yang ngeselin banget, selalu bikin masalah, bahkan ketika membuka pintu itu, masya Allah, begitu ditutup, bubrah, ya, sampai wajah yang dilihat itu masam, pahit, pokoknya nggak ada enak-enaknya. Nah, kalau kita punya tetangga yang jahat, yang sering bikin masalah, statusnya menyakitkan di hati kita, maka tetangga yang disebut tetangga jarsu, tetangga yang sering bikin masalah itu adalah tetangga yang nanti hidup di akhirat tidak akan dilihat wajahnya sama Allah. Maka hidup itu sebetulnya bukan masalah bagaimana saldo rekening di tabungan kita besar, bukan berbicara kebun kita di kampung sawahnya hektaran, bukan, sapi kita sekian ekor, bukan. Tetapi sesungguhnya masalah hidup adalah masalah bersyukur. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas apa yang kita miliki, ingat janji Allah, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Allah mengatakan kepada kita semuanya, mengingatkan, la in syakartum, jika kalian bersyukur kepada Allah, la azidannakum, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi banyaknya kita ini jarang bersyukur ya. Oh, kita ini jarang bersyukur ya. Kurang terus. Nih, Nabi Muhammad keren banget nih. Nabi Muhammad itu jalan-jalannya sampai ke surga dan neraka. Begitu di neraka, Nabi Muhammad melihat penghuni neraka itu banyaknya ibu-ibu. Penuh ibu-ibu. Tapi ada juga bapak-bapak, cuma sedikit. Kemudian ditanya, kenapa ibu-ibu itu lebih banyak menjadi penghuni neraka? Karena ibu-ibu itu banyaknya tidak bersyukur. Bayangkan bu, penyakit ibu-ibu itu, kalau suami memberikan kebahagiaan kepada suami, kepada keluarganya, maaf, suami membahagiakan istrinya, membahagiakan keluarganya 5 tahun, begitu satu hari membuat kesalahan di tahun ke-6, maka semua 5 tahun itu dianggap semuanya jelek di mata istri. Benar gak bu? Ibu-ibu tuh kalau suaminya melakukan kesalahan sehari aja diungkit-ungkit, gak beres-beres, sampai bapak itu malas mau pulang, ngomel lagi. Padahal kesalahannya itu baru 1 hari dilakukan, seakan-akan kebahagiaan, kebersamaan rumah tangga, punya anak 2 nih, udah 15 tahun tuh hilang. Sampai pulang dicemberutin, masuk kamar dipelototin, sengsara hidup suami. Gara-gara keburukan, kelalaian 1 hari menghilangkan kebaikan 5 tahun kebahagiaan. Oleh karena itu wanita, salah satunya adalah qalilus syukur, sedikit bersyukur. Maka oleh karena itu jadilah kita hari ini menjadi Khadijah. Siapa tuh Khadijah?
Khadijah itu istri tercinta baginda Nabi. Kalau Rasulullah pusing dakwah di masyarakat, dimusuhi sama musuhnya orang Arab kafir Quraisy, begitu pulang Nabi Muhammad itu plong hatinya. Masalah hilang karena ketika pulang ke rumah itu Nabi Muhammad kakinya dicuci pakai air hangat dibasuh, pusing kepalanya dipijitin, ditanya kalau ada masalah santai aja nanti juga selesai. Nah kalau suami kita pulang kerja diapain? Diomelin, dikhutbahin. Bukan ditanya bagaimana kerjaannya, masalah rezeki udah diatur sama Allah ya, santai aja yang sabar. Ini ya, sini berbayar, ini, sebagainya. Terus kapan ayo udah betul? Wah pusing, udah di tempat pekerjaan pusing, pulang-pulang diceramahin sama istrinya lebih pusing. Oh, oleh karena itu kita hadir sebagai istri, sebagai ibu, menjadi Khadijah yang menenangkan hati pikiran suami. Kalau suami dapat rezeki sedikit, dikasih sabar. Suami sabar ya, namanya rezeki kadang ada, kadang gak ada. Yang namanya bisnis usaha kadang laris, kadang gak ada pembeli, banyak. Namanya realita kehidupan. Yang penting ayah harus usaha, jangan kendor demi masa depan anak kita. Seperti itu. Dan kunci surga istri itu gampang. Apa kunci surga istri itu? Tidur di paha suami. Jadi kalau ayah pulang kerja tuh disuruh selonjoran, terus mamahnya permisi ya, mama mau tidur di paha ayah. Kenapa? Ayah, selama ini mama cerewet. Iya emang kamu kepada. Ayah, maaf ya mama belum jadi istri yang baik, selama ini banyak kesalahan. Jadi mama mohon maaf lahir batin atas semua kesalahan mama yang selama ini mama kerjakan. Tuh, ngucapin begitu itu masuk surga. Oh, udah dipraktekin belum? Ya habis pengajian nih, habis halal bihalal nih. Nanti suaminya datang tarik pahanya, ini kenapa istri saya? Ya jangan asal tarik juga ya. Kata satu pendapat mengatakan kata Nabi Muslim kunci surga istri itu gampang. Salah satunya tidur di paha suami sambil meminta maaf atas segala kesalahan. Oh, ciri wanita soleha yang masuk surga satu. Yang pertama, jika wanita itu mengerjakan sholat 5 waktu. Saya yakin ibu-ibu semuanya sholat. Betul ya? Bapak-bapak semua sholat. Saking rajinnya sholat subuhnya ditambah 3 rakaat. Benar? Sholat subuh itu 2 rakaat, dan sudah ditambah-tambah. Ya? Sholat 5 waktu sudah dikerjakan. Yang kedua, puasa Ramadan 1 bulan penuh kita puasa. Yang berhalangan diganti di bulan lain dengan qadha sholat Ramadan. Yang ketiga, menjaga harga diri keluarga. Saat suami kerja, maka istri menjaga harga dan martabat suami, menjaga kemuliaan rumah tangga, menjaga harta yang ada di rumah. Ketika wanita sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan dikerjakan, kemudian menjaga nama baik keluarga dan harga diri nama baik keluarga, maka ketika istri mati, idza kanat matat imra'atin wa kana zawjuha radin, maka ketika istrinya meninggal dunia lalu suaminya ridha, dakhalatil jannah min ayyi babin syi'at. Jadi istri yang sudah sholat, yang sudah puasa, kemudian menjaga harga diri dan nama baik keluarga mati, suaminya ridho, maka masuk surga dari pintu arah manapun disuruh milih. Bu, ibu mau masuk surga tinggal milih mau pintu mana saja. Kata Allah silahkan, asal menjadi istri soleha, yaitu mengerjakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga nama baik suami dan keluarga. Ketika lagi bekerja, jangan keluyuran kemana-mana. Keluar rumah izin, karena ketika keluar rumah tanpa izin, maka laknat malaikat sepanjang langkah kaki itu dicatat. Zaman sekarang mah berangkat dulu ke mos, udah shopping baru izin. Ya, mama ke mos dulu ya. Jangan, udah di mos ya. Kenapa? Karena tahu nggak diizinin. Mama ke Raung ya, udah beli sayuran di Raung. Padahal orang suaminya belum mengizinkan. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka momentum halal bihalal artinya bahasa kerennya apa?
Plong. Apa Bu? Plong. Masa lalu kesalahan kita sesama tetangga, sesama keluarga, saling memaafkan dan saling salam-salaman, sehingga yang beku menjadi cair, yang panas menjadi dingin, yang kusut menjadi lurus. Makanya doa Nabi Musa, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul artinya halal. Ya Allah, wahlul, mudahkan lisan yang sulit ini, ikatan tali yang lepas dilepaskan. Masalah dengan tetangga yang belum selesai diselesaikan, ribut dengan adik ipar, dengan keluarga suami diselesaikan, sehingga kita memasuki bulan Syawal minal aidin wal izin, kembali bersih, suci, sebagaimana kita lahir dari rahim ibunda kita. Maka pada kesempatan ini aku ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf atas segala kekhilafan Abi, ucapan, tindakan, sikap selama Abi mendidik dan mengajar anak-anak ibu bapak semuanya kurang berkenan. Abi mohon maaf lahir batin. Kalau ada yang pernah dimarahin anaknya, diikhlaskan, ikhlas. Kalau ada anak yang dihukum, kalau diikhlaskan. Semua apapun yang diberikan, baik hukuman dan tugas, tidak lain adalah mendidik agar anak bisa mendapatkan ridho dari guru. Pokoknya mengaji mah gampang Bu, yang penting ridho guru didapatkan. Dulu Abi waktu mondok di Cilegon itu suruh nyuci sepeda motor, suruh nyuci kolam mandinya Ustaz, suruh nyuci piring, mau, karena yang dicari adalah ridhonya guru. Kalau guru sudah ridho, ilmu Allah akan diturunkan. Karena ada istilah al-ilmu nurun, SPP naik. Salah. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu ilmu. Maka ilmu Allah itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada siapapun yang bermaksiat. Maka maksiatnya santri itu nggak nurut sama perintah gurunya. Maksiatnya santri disuruh ngaji, datang terlambat. Maksiatnya santri suruh nyatet apa yang diajarkan, gak bawa buku. Nih Zahra, nih Zahwa, gak bawa buku. Akhirnya kertasnya disobek-sobek, catatannya hilang, ilmunya jadi hilang, bawa buku. Ya, sekarang udah kelas 6 nih kakak-kakak Jawa, Zahra, Abil, Rizki yang sudah kelas 6 ini, kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran ujiannya, nilainya memuaskan, dan nanti bisa masuk sekolah yang diharapkan, dan mudah-mudahan semuanya mondok. Ya amin ya rabbal alamin. Bu, kalau sudah mondok ibu gak pusing-pusing ya. Mama Abil gak pusing nyari habis maghrib kemana si Abil, udah makan apa belum, gak usah dipikirin, karena di pondok sudah ada yang mikirin makannya ya. Jadi justru lebih pusing kalau anak kita ada di rumah. Kita titipkan kepada Allah, kepada para kiai agar menuntut ilmu agama, sehingga nanti kalau kita sudah mati di dalam kuburan yang diharapkan cuma satu, Fatihah dan doanya anak. Kalau anaknya nggak bisa ngaji, gimana mau ngirimin Fatihah? Lalu apa yang dibanggakan dari anak sekolah tinggi, gaji besar, hanya di dunia, sementara di kuburan yang diharapkan Fatihah dan doa dari anak yang soleh dan solehah. Mari kita berdoa, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, diberikan kemudahan di dalam membaca dan menghafal Al-Quran, diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu agama, sehingga nanti lahir menjadi keluarga yang memang diberikan rahmat oleh Allah, diberkahi ilmu dan kebaikan. Allahumma ij'al auladana wa tullabina wa talabatina wa abnaina wa banatina auladan salihin salihat hafidina lil Qur'an wa sunnah fuqafidin murwadan fi hayatihim. Allahumma ij'alna wa iyyahu min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wal khair. Ya Allah ya Rabbi, jauhkan kami, jauhkan keluarga kami,
Jauhkan anak-anak keturunan kami dari kemaksiatan ya Allah. Jauhkan mereka dari perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan jadikan mereka orang yang gemar kepada sunnah Nabi Muhammad, gemar kepada ibadah, rajin ngaji, rajin ke masjid, memenuhi perintah Allah, menjalankan syariatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, anak-anak ini adalah titipan kami Allah. Jangan jadikan anak ini aduun musuh bagi kami. Jangan jadikan anak ini sebagai fitnah bagi kami ya Allah. Karena ada anak yang kemudian nakal, ada anak yang kemudian merusak nama baik kedua orang tuanya. Karena siapa? Karena ulah didikan kita yang salah. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita menjadi anak yang saleh salehah, yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka dan masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna minal 'aidin wal faizin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, acara halal bihalal pada kesempatan ini, atas nama Abi sebagai guru dari anak-anak, sebagai teman belajar bersama anak-anak, Abi mengucapkan mohon maaf lahir batin. Ikhlaskan menitipkan anak ngaji sehingga nanti ridho Allah diturunkan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mari kita tutup acara halal bihalal pada kesempatan ini dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita bersalam-salaman, saling memaafkan satu sama lainnya. Anak-anak juga ikut salaman ya. Ya. Sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iya ya binasyi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita salam-salam mutar. Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allah shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Demikian acara halal bihalal pada kesempatan Syawal tanggal 18 tahun 1440 Hijriah. Santri Rumah Tahfidz dan Sejawat Muslim bersama segenap wali santri. Terima kasih dan insyaallah ketemu tahun depan. Amin ya rabbal alamin.